Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai satu yang saya peragakan seperti anak kecil atau bayi. Dulu ketika saya bayi, saya diceritai oleh ibu saya selalu di lulabai. Lulabai itu apa? Nina bubukkan, kemudian ditimang-timang, kemudian sambil dipegang di pangkuannya, ibu saya menyanyi. Tong tutu, black tutu, berember-ember, dongleng, dongleng, gadung karo mangleng, tong tutu, black tutu, berember-ember. Saya disamakan ember, gadung karo mangleng. Jika makan dengan makanan gadung sama makanan singkong. Dan kemudian itu yang membuat saya kemudian kata ibu tidur dengan mata keriyip-keriyip terpejam-pejam, terasa ngantuk-ngantuk karena aman tenang karena dicintai oleh ibu saya. Dan ibu saya selalu mengulang-ulang begitu. Saya pun sekarang kalau diceritai kisah itu, saya ingin mengenang, membayangkan, ingin kembali ke masa di mana saya dicintai oleh ibu saya. Rasanya gembira, rasanya menjadi mantap. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang anak dan orang tua. Injil hari ini, Yesus mengajak Yohanes dan Yakobus untuk naik ke sebuah bukit, yaitu kita mengenal itu adalah Gunung Tabor. Kemudian mereka itu melihat penampakan karena tiba-tiba mereka, para murid itu melihat bagaimana Yesus bersama Musa dan Elia dengan pakaian yang sangat putih seperti suasana surgawi. Maka karena Petrus bingung dan takut, dia mengatakan, "Guru, izinkan saya membangun 3 tenda. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Lalu mereka ini tidak menyadari bahwa tiba-tiba ada suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamu aku berkenan. Dengarkanlah dia." Lalu karena ketakutan para murid itu, 3 murid itu, mereka kemudian merasa seperti mau pingsan. Begitu mata terbuka, mereka kemudian tidak melihat lagi Musa dan Elia, kecuali hanya Yesus seorang diri dan sudah biasa lagi. Dan transfigurasi itu sudah selesai. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, "Jangan engkau bicarakan, engkau ceritakan pengalaman ini tadi. Tetapi nanti kalau Anak Manusia sudah bangkit dari antara orang mati, maka ceritakanlah." Saudara-saudari yang terkasih, para murid pun taat, tidak menceritakan apa yang terjadi, tetapi mereka mendiskusikan apa yang dimaksud dengan kebangkitan orang mati. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya kalau saya itu bersama ibu saya mencoba untuk ngobrol selama saya merawat ibu 1,5 bulan. Ada proses-proses penyembuhan batin. Ada proses-proses di mana saya menggali masa kecil saya yang tidak saya tangkap. Ibu saya kemarin ketika saya dorong kursi roda di pinggir pantai, yaitu di pantai Widuri Pemalang, mulai cerita. "Dulu kamu itu tidak seberuntung kakak-kakakmu. Kakakmu itu karena orang tua, karena bapakmu bekerja mapan, maka kakakmu itu mereka semua mendapat fasilitas yang lebih. Lahir di rumah sakit yang umum, kemudian juga fasilitas yang lain. Tetapi kamu ketika waktu itu bapak dikeluarkan dari pekerjaan di Pegadaian, karena bapak dulu cari gade dan bapak katanya dituduh terlibat G30 SPKI.
Lalu Bapak kemudian membuat surat bebas G30S, tetapi pimpinannya mengatakan itu di daerah saudara, di sini lain, besok tidak usah masuk. Maka Bapak tidak ngotot, tetapi Bapak kemudian tidak masuk kerja alias resign terpaksa. Mulailah Bapak mulai kerja keras, mulai tidak punya pekerjaan, jobless dan usaha mencoba ini itu. Maka ketika saya lahir dalam kondisi seperti itu, nama saya Teguh Budiarto itu karena teguh kuat, budi itu mencari, memikirkan, arto itu uang. Jadi kuat mencari, memikirkan, mendapatkan uang. Mata duiten. Tapi itu memang kisah nyata. Dan ibu saya cerita, dulu saya sangat menyesal karena ketika kamu minta mainan yang hanya sederhana, itu hanya otok-otok gitu ya, dan dari bambu dan dari kerdus yang kalau diputar begini bisa bunyi itu. Ibu tidak punya uang sehingga kamu pun sampai nangis gulung-gulung di tanah dan ibu tidak bisa apa-apa karena tidak ada uang, dan kakakmu itu dengan mainan-mainan itu cukup. Maka di situ Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mulai menyadari bahwa ternyata orang tua mengasihi saya. Tetapi ketika apa yang saya minta tidak dituruti, bukan berarti orang tua tidak mengasihi saya. Bukan berarti orang tua membiarkan atau meninggalkan saya. Maka saudara-saudari yang terkasih, di situ saya menemukan ibu saya masih tetap mencintai saya. Bapak saya masih tetap berusaha untuk membahagiakan saya. Tetapi saya tidak tahu semua itu. Dan ini diceritakan oleh ibu saya. Saya mulai merenungkan lagi. Mungkin beberapa hal yang kemudian tercatat dalam ingatan saya. Dan kemudian saya harus mengolahnya lagi. Dan ini menjadikan sesuatu yang membahagiakan, pencerahan yang sungguh menakjubkan. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah ini sebetulnya masa di mana kita harus mempersiapkan diri untuk merasakan kasih Tuhan. Masa di mana kita diharapkan untuk menyambut Paskah. Tuhan yang memberikan diri untuk kita semua. Maka mari kita renungkan dalam sejarah hidup kita. Mana saja Tuhan yang mencintai saya. Kadang saya mungkin tidak merasakan keberhasilan. Hanya kegagalan-kegagalan, kebencian. Tetapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, membuang kita, tidak mencintai kita. Tetapi Tuhan tetap mencintai dan ingin menghendaki sesuatu kepada kita. Kebijaksanaan untuk menangkap mungkin kegagalan-kegagalan, untuk menghadapi mungkin masalah-masalah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.